Oke, kita bahas yuk sebuah perseteruan tetangga di Malang, Jawa Timur yang tadinya kelihatan sepele, malah meledak jadi berita viral nasional. Dan ujung-ujungnya hasilnya benar-benar di luar dugaan. Nah, kita mulai dari pengakuan yang paling bikin geger dari tokoh utamanya. Kalimat ini, yang dia sendiri akui cuma acting, jadi salah satu momen paling aneh dalam drama ini. Loh, kenapa coba seorang dosen sampai harus pura-pura skruk? Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sih konflik ini bisa sampai lepas kendali? Dari yang tadinya cuma masalah kecil, kok bisa jadi pertarungan sengit yang ditonton satu Indonesia? Yuk kita urai satu persatu. Oke, mari kita mundur sedikit ke pemicu awalnya. Sebuah insiden yang mungkin ya kita semua pernah ngalamin lah, yaitu masalah parkir yang nutupin jalan keluar masuk rumah. Semua ini kejadiannya cepat banget, pas pagi buta. Coba deh bayangin situasinya. Ada mobil ngehalangin, sopirnya tidur pulas banget, terus pas mau dipindahin, gasnya keinjak kekencengan. Hal sepele ini langsung jadi pemicu adu mulut pertama yang gede. Dan meskipun katanya Pak dosen udah minta maaf berkali-kali, ya nasi udah jadi bubur. Suasananya udah keburu panas. Jelas kan, masalah mobil ini cuma puncak gunung esnya aja. Nggak mungkin gara-gara parkir doang orang sampai diusir. Untuk ngerti kenapa bisa separah ini, kita harus gali lebih dalam lagi ke masalah-masalah yang udah ada sebelumnya. Nah, disinilah akar masalah yang sesungguhnya. Ternyata udah ada dua duri dalam daging yang membara jauh sebelum insiden parkir itu terjadi. Jadi, ada dua bom waktu di sini. Pertama, soal uang dan tenaga yang rasanya nggak dihargai sama sekali. Dan yang kedua, ini lebih parah. Tuduhan pribadi yang sangat serius dan dianggap fitnah. Dua hal ini udah bikin hubungan mereka retak parah. Makanya pas insiden mobil itu kejadian, itu bukan lagi sekedar soal suara berisik. Itu adalah ledakan dari semua rasa frustrasi dan sakit hati yang udah lama dipendam. Dengan ketegangan yang udah setinggi ini, ya cuma butuh satu percikan kecil aja buat mengubah masalah pribadi ini jadi tontonan publik. Dan percikan itu tentu saja datang dari media sosial. Inilah titik baliknya. Saat pertengkaran direkam dan disebar, ceritanya jadi liar. Narasi udah nggak bisa dikontrol lagi sama kedua belah pihak. Opini publik ikut campur, dan tekanannya jadi berkali-kali lipat buat semua yang terlibat. Nah, salah satu insiden yang paling ramai diperdebatkan itu pas mahasiswa Pak dosen datang ke rumahnya. Menurut versi dia, itu murni acara senang-senang aja habis kelas selesai sambil dengerin musik yang kebetulan nyala dari garasi tetangga. Tapi, momen yang sama ini dilihat dengan cara yang beda banget sama tetangganya. Kata Pak dosen, mereka malah dituduh melakukan penggerudukan atau penyerguan. Jurang perbedaan persepsi inilah antara perayaan versus penyerbuan yang akhirnya mendorong warga untuk ngambil langkah paling ekstrim. Dan puncak dari semua drama ini adalah sebuah langkah yang jujur aja jarang banget terjadi. Ini bukan lagi soal dua keluarga yang berantem, tapi seluruh lingkungan yang ikut turun tangan. Coba lihat angkanya, 25, bukan satu atau dua tetangga ya, tapi 25 kepala keluarga. Mayoritas warga di situ menandatangani surat yang isinya menuntut Pak dosen dan istrinya buat angkat kaki dari lingkungan itu. Jadi di mata warga, ini udah bukan soal parkir lagi. Tindakan Pak dosen, mulai dari nyebarin konflik ke medsos, sampai perilakunya yang dianggap nggak pantas, itu udah dianggap merusak ketentraman lingkungan. Surat pengusiran ini, intinya, adalah cara mereka bilang, sudah cukup, aturan main di sini sudah dilanggar. Tapi, ada tapinya nih. Ini poin pembelaan yang krusial banget dari pihak dosen. Dia merasa keputusan ini diambil sepihak. Menurutnya nggak pernah ada mediasi, nggak ada proses tabayun, atau gampangnya proses klarifikasi, di mana dia bisa ngejelasin versinya sebelum surat pengusiran itu dikeluarkan sama pengurus RT. Terus setelah surat pengusiran itu keluar, apa masalahnya selesai? Wah, ternyata jauh dari kata selesai. Ujung-ujungnya, ya gini, jalan buntu yang tragis. Dua-duanya saling lapor polisi, rumahnya sekarang kosong, dan akar masalahnya sendiri masih belum beres. Pengusiran oleh warga ternyata nggak menyelesaikan apa-apa, malah bikin situasinya makin rumit secara hukum. Dan kasus ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Kalau tetangga udah nggak bisa akur, siapa yang seharusnya punya kata akhir? Kesepakatan warga dan norma sosial, atau aturan hukum yang formal? Kasus ini jadi pelajaran pahit tentang betapa ribetnya hidup bertetangga di zaman serba digital ini.